Halo Bang, apa Ba- kabar? Baik, Sar. Apa Ya, kabar juga, Sar? baik Bang. Ini kita hampir 2 tahun nggak ketemu ya Bang? Ya, lebih lah ya. Lebih ya? Pokoknya aku terakhir pas Basar nikah lah ya. Ah iya pasti Kak. 2019 itu. 2019 ya. Aduh, Benar aduh udah benar. lama nih kita nih. Aku Ah, jadi kangen memang ke sini. Untung nih hari ini bisa main ke sini nih ke Bumi Sangkuriang nih. ya ya. Nah, jadi Abang juga sekarang sibuknya masih di sini aja ya? Ya selama pandemi kantor juga nggak banyak aktivitas gitu ya. Hmm, Proyek juga nggak berhenti lah ya. iya iya. Tepat di pas pandemi awal Maret. Ya sekarang memang ya di sini lah Bumi Sangkuriang berbaktinya. Oh iya ya Bang. Tapi ini asik ya Bang. Maksudku Abang bisa di sini. Kalau aku kan di daerah apa perumahanku tuh kan padat penduduk nih, Hmm, nggak ada areal seperti gini nih, bisa tempat main hmm. alam terbuka gini-gini kan. Nah, Nah, dan yang menyenangkan nih, Abang kan jadi apa happy terus nih. happy lah. Ini Heeh, kan dianggap front yard lah, halaman depan halaman depannya. halaman depan rumah gitu kan. Iyalah, orang rumah Abang di seberang gitu ya. Iya. Nah, oke. Bang, tapi ini kan Hmm, sekarang cerita soal apa nih? Karena aku kesini kan sekalian biar ngobrol-ngobrol sama oke. Bang nih. Jadi Oke. soal pandemi ini kan kita sekarang apa ya? Udah 2 tahun nih. Orang juga jenuh gitu kan. Dan Hmm, orang butuh liburan, butuh hmm. hiburan, butuh tempat untuk apa ya? Untuk lazy-lazy lah Ya, kira-kira gitu. lezi-lezi. Nah, jadi dan butuh ruang terbuka Hmm. gitu. Kalau ruang tertutup kayak rasanya udah kemungkinannya udah sangat sedikit lah gitu. Ya, Nah, oke. kan ini kebetulan kita lagi di Bumi Sangkuriang nih. Jadi Hmm, aku kemarin sempat baca-baca nih, menarik juga ternyata Bumi Sangkuriang ini ya, hmm, tempatnya, sejarahnya gitu. hmm. Nah, kalau Abang bisa cerita ke kita biar teman-teman yang muda juga tahu nih, Bumi Sangkuriang ini apa sih Bang? Oh, oke. Jadi Bumi Sangkuriang ini dulunya tuh namanya Societet Concordia. Oke. Ya, jadi tahun 1850-an itu anak-anak muda Belanda, sinyo-sinyo itu seneng kumpul. Ah. Nah, gedungnya itu di yang sekarang Gedung Merdeka, Oh, gedung itu Asia gedung Afrika. Gedung Asia Afrika. Oke. Karena itu kan dipakai oleh Presiden Soekarno untuk Konferensi Asia Afrika. Iya. Tapi sebelumnya itu tempat di mana anak-anak ya muda Belanda itu sinyo-sinyo itu kumpul Heeh, di akhir pekan untuk rekreasi lah, main kartu, heeh. nongkrong, Kongko-kongko lah ya. kongko-kongko lah gitu ya. Nah, ditambah juga sama orang-orang yang kerja di perkebunan dulu. Oh iya. Jadi mereka mungkin kerja dari Senin sampai Jumat, Jumat, Sabtu Sabtu Minggunya Minggunya mereka refreshing. refreshing gitu loh. Jadi di sana pusatnya. Nah, lalu ketika mereka anggap, wah ini udah tambah banyak nih Hmm. tempat kongko ini orang-anak muda gitu. Nah, jadi mereka jadi serius. Lalu mereka aktakanlah, dilegalisasikan ke pemerintahan Belanda gitu ya, bikin pendirian namanya Societet Concordia. Mm-mm. Jadi Societet itu perkumpulan, Mm-mm. Concordia itu kira-kira harmoni lah gitu, Jadi harmoni harmonis. perkumpulan lah ya Ya gitu. orang-orang yang ingin suatu perkumpulannya harmonis. Nah, itu didirikan pastinya di 1879. Udah lama juga ya Bang. Lama, ini udah mau hampir 145 tahun. Ini heritage ya. Pokoknya Heritage. cagar budaya nih. Ini kita Nah, nggak boleh macam-macam nih nggak gitu. boleh. Ini Nah, harus dihargai. Oke. iya, jadi setelah itu mereka kehidupannya berangsur-angsur bergabunglah orang menak-menak Bandung, Ya, pejabat-pejabat dari Bandung. Salah satunya misalnya Pak HR Darsono, mantan oke. Pangdam, Heeh. itu salah satu anggota Bumi Sangkuriang dulunya. Oke. Kawilarang, Pak Yogi, Memet, banyak orang-orang menak Bandung. Makanya ini sebenarnya dianggap country club yang eksklusif awalnya karena orang-orang yang jadi membernya itu orang-orang di atas, bukan menengah lah, high class gitu, anak Hmm. Bandung lah segala Iya. macam. Nah, tahun 1955 itu kan Pak Soekarno pengen ngadain konferensi Asia Afrika, Iya. nggak punya gedung, Heeh. nggak punya gedung nih. Heeh. Lalu mereka minta gedung itu Gedung Asia dirislah. Merdeka ini? Iya, Yang Gedung Merdeka ini? ya dirislah ke Cimbuluit. Dulu ini perkebunan karet. Heeh. Terus mereka rela pindah ke sini? Iya, kan Itu demi negara kan. oh demi negara ya. Iya, demi Jadi negara. demi negara mereka Iya, rela gitu ya. Oh, iya. keren juga ya anak-anak gaul zaman dulu gitu udah Iya. langsung ini ya. Nah, di sini dibangun selesai tahun 1957. Di sini. Iya. Oke. Nah, di situ 1957 mulailah berganti nama sama Soekarno. Heeh. Dikasih namanya, wah ini karena daerahnya deket Gunung Tangkuban Perahu, Heeh. lalu sekitarnya juga dingin. Nah, dibikin nama lah namanya eh, Balai Pertemuan Bumi Oke. Sangkuriang. Kira-kira gitulah sejarah singkatnya. Sejarah singkatnya ya. Nah, ini kita nggak tahu loh, Bang. Maksudku ini bahwa ada Gedung Merdeka itu dulu punya itu kan Ya, Concordia Concordia Society itu kan. Society Nah, itu jadi ya.
Ya ini kan buat kita pelajaran sejarah juga nih. Kita nggak pernah tahu nih. Makanya arsitek Societas Concordia di sana dengan arsitek ini sama. Oh sama ya. Sama arsitekturnya. Oh, iya, Orangnya iya. sama, arsiteknya sama. Heeh. Ya artinya arsiteknya sama, gedungnya beda gitu. Iya iya. Nah ini kalau aku jadi makin penasaran nih bang. Jadi kalau di sini tuh kan kayak kita nih, kita anak-anak muda nih pengen nongkrong nih, cari tempat nongkrong nih. Nah kan kita pengennya yang vintage gitu ya, yang klasik. Dan di sini tuh kan klasik. Aku lihat sekilas Ya, klasik gitu. Nah kalau misalnya anak muda tanya nih, kalau misalnya aku ajak ke sini, apa istimewanya Bumi Sangkuriang itu? Gitu loh. Ya sebetulnya ini sejarahnya panjang ya. Kalau orang-orang tanda kutip jadul nih di era 80-an 90, kalau artis-artis yang ada sekarang yang sudah eksis di Indonesia gitu ya, kelas nasional kayak Ruth Sahanaya, lalu misalnya siapa ya? Orang-orang artis lah yang beken-beken dulu ya, termasuk Bobby Chen gitu. Itu semua berasal dari sini. Oh iya? Iya, semua dari Bumi Sangkuriang. Oh. Karena Bumi Sangkuriang itu tempat di mana mereka bisa mengapresiasikan ekspresi mereka. Bisa mengembangkan diri ya? Bisa mengembangkan diri. Nah, jadi kalau orang dibilang Bumi Sangkuriang untuk generasi yang kira-kira sekarang umurnya 50-an atau 60, udah pastilah gitu ya. Tahu ya pasti ya. Tahu Bumi Sangkuriang. Karena di sini tempat orang untuk main musik, berekreasi sama keluarga gitu ya. Kayak misalnya himnenya Bumi Sangkuriang itu karangannya Purwacaraka. Oh Purwacaraka ya? Iya. Keren ya? Keren. Bimbo gitu ya, banyak gitu. Dan ini area ini tuh dulunya tempat Soekarno untuk landing pesawat helikopter. Ini area yang depan? Yang ini belah sana tuh. Oh. Gitu. Iya, Ibu Megawati segala macam. Sini ya? Jadi sejarahnya panjang. Jadi Ya? musisi-musisi Bandung ya itu pasti tahu Bumi Sangkuriang. Oke. Ya. Nah, tinggal sekarang mungkin challenge-nya kita adalah untuk generasi yang di 90 ke sini. Iya ya, milenial Milenial itu, gitu iya. ya. Berarti kita harus tahu nih kalau cinta Indonesia harus tahu Bumi Sangkuriang. Harus tahu Sangkuriang. Karena ini sejarahnya kental nih gitu. Iya. Bener-bener. Nah, jadi Bang kalau di sini tuh kan aku lihat ada kolam renang nih, ada tempat fitness juga, ada lapangan tenis gitu. Jadi tiap hari memang tuh ada orang-orang yang memang datang untuk aktivitas di sini atau apa tuh mereka harus bayar atau gimana sih? Kalau member itu mereka nggak usah bayar lagi. Kalau member ya? Kalau member, karena mereka kan sudah masuk bayar uang pangkal, lalu ada iuran bulanan gitu kan. Nah kalau yang non member ya mereka hanya bayar misalnya penggunaan fasilitas yang lain. Tapi ada fasilitas-fasilitas khusus yang tidak boleh dipakai oleh orang lain. Ya misalnya nih biliar, terus juga lapang tenis gitu ya kan. Nah gitu. Tapi lengkap banget ya di sini sebenarnya ya. Maksudnya semuanya ada dan untuk nikahan juga ada ya. Gitu pasti. Ya. Ya. Dan aku dengar di sini juga artis ada juga yang nikah di sini ya. Banyak artis sih dari Banyak mulai Raffi Ahmad. Oh iya ya. Iya, Raffi Ahmad kan nikahnya di Bumi Sangkuriang. Lalu dulu sempat ada ulang tahun Cika Citatah gitu. Iya ya. Di sini juga ya. Di sini gitu. Banyak sih sebetulnya dulu pejabat-pejabat juga yang dari Jakarta. Yang saya tahu dulu kerabatnya SBY lah waktu presiden beliau ya. Nah, di sini juga. Di sini juga ya. Karena untuk area wedding outdoornya kan pertama luas, parkir luas, terus juga deket lah ke kota. Iya deket banget lah ini. Dibanding kalau misalnya ke Lembang atau kemana kan cukup jauh lah, belum lagi jalannya crowded. Tapi kalau ke sini kan sekarang lebih enak lah, luas dan lebih asri juga menurut saya. Gitu. Iya asri Bang, ini enak banget, apalagi di tengah pandemi gini tempat terbuka tuh kita butuh dan di sini tuh enak banget lah gitu. Ada semilir-semilir anginnya, apalagi kalau sambil ngopi makan gorengan nih enak banget di sini. Benar. Ya kan? Nah, Bang ini aku mau tanya lagi nih. Jadi kalau ini kan sekarang tantangannya kan sekarang kan anak muda masa kini nih. Nah, ini kan yang heritage gitu ya, yang vintage gitu kan. Nah, ini ada tantangannya pasti kan dalam pengelolaan Bumi Sangkuriang ini karena dari tahun 1850 ya. Ya 1850. Nah ini kan panjang nih sejarahnya dan rasanya kan ini bangunan-bangunan ini juga tidak sekokoh seperti sekarang kan kalau tidak dirawat gitu. Nah lalu ini Bang tantangannya apa sih Bang sekarang nih kalau untuk pengembangan Bumi Sangkuriang ke depan lalu supaya anak-anak muda nih mau main ke sini nih gitu. Ya memang kita tuh kan harus belajar melihat kondisi sekarang bisnis tuh ya. Nggak bisa kita bisnis ngikutin gimana kita mau gitu. Nah, kondisi Sangkuriang sendiri kan kenapa dianggap old style gitu. Karena orang berpikir nggak sesuai dengan zamannya. Apalagi dengan anak muda sekarang, milenial gitu kan. Kalau ke sini
gua mau ngapain nih ke Bumi Sangkuriang? Berenang males. Ya, terus nongkrong juga. Aduh, apa bagusnya gitu kan. Nah, tapi sebenarnya yang harus menjadi tantangan buat Bumi Sangkuriang adalah tadi. Ya, kita harus lakukan survei, misalnya kebutuhannya apa sih? Zaman sekarang kan kalau nggak ada internet, wifi kayaknya garing juga ya, orang nggak tanya ada wifi-nya nggak? Wah, nggak ada. Wah, udah tinggalin anak Pasti muda. malas, pasti malas. Tinggalin lah gitu. Terus makanannya gitu. Makanannya semenarik apa sih gitu. Kalau makanannya jadul-jadul gitu, buat mereka juga nggak kena gitu kan. Mereka harus, makanya kita harus update, harus lihat juga dengan lingkungan sekitar dan ngikutin zaman anak-anak muda sekarang gitu. Nah sekarang tuh kan lebih apa ya, lebih gampang sebenarnya kalau untuk dimobilisasi, asal yang satu influencer bilang, wah di sana bagus nih, enak nih, pasti mereka juga nyoba ikutan gitu kan. Ya walaupun mereka sendiri sebenarnya masalah tahu nggak tahu mah belakangan, tapi ketika misalnya nih, oh Bang Basar bilang di sana enak nih, kita coba. Apalagi misalnya pakai influencer gitu kan, wah lebih gampang gitu. Iya, dan enak nih di sini tempatnya enak nih, ngopi ngapain di sini enak gitu kan. Nah memang yang sekarang kita sedang mau benahi, kita mau update itu kebutuhan-kebutuhan untuk milenial lah. Misalnya contoh kita mau nyediain lapang 3-on-3 basket. Oh iya, itu seru tuh. Futsal. Nah, itu seneng tuh anak-anak muda tuh. Terus fitness, gitu kan. Fitnessnya mungkin diperbaharui. Iya. Nah, jadi yang seperti itu di mana anak-anak tuh nyambi gitu kan. Datang nggak sekedar duduk makan ngeliatin gitu, tapi ada aktivitas yang mereka bisa kerjakan. Nah, salah satunya mungkin nanti kita kembangin bagaimana wifi ada di seluruh area Bumi Sangkuriang. Jadi ketika mereka sambil kuliah, mereka mau mungkin kerja, mereka dengan asik gitu ya suasananya. Wah, oke lah ini cozy lah buat kita semua. Gitu, gitu. Iya memang iya Bang. Jadi apa ya? Aku sih mungkin udah sering kesini ya, karena aku memang udah tahu nih tempatnya enak gitu loh. Nah jadi ya teman-teman kalau mau kesini itu jangan ragu. Kita main-main kesini nanti ketemu juga dengan ini aku lupa kasih tahu nih. Jadi ini abang ini namanya Bang Maruli Nababan, Maruli Jaya Mulyadi Nababan, nama lengkapnya gitu. Nah abang ini presiden klubnya di sini. Jadi yang ketua Bumi Sangkuriang. Nanti kalau teman-teman mau kesini bisa ngobrol-ngobrol juga dengan Bang Maruli. Oh senang hati. Nih kan jadi senang juga nih main sama milenial kan gitu kan. Nah oke. Nah jadi Bang, kalau ke depan ini Bang ya, harapannya tuh ke depan apa sih dengan Bumi Sangkuriang udah ada nih sekarang, harapannya ke depan tuh Bumi Sangkuriang ini seperti apa? Apakah kan aku dengar juga di sini tuh banyak kegiatan sosial juga yang diinisiasi sama Bumi Sangkuriang, lalu kegiatan-kegiatan budaya. Kemarin tuh ada jaipongan, ada macam-macam kan gitu. Nah, itu ke depan yang begitu-begitu tuh harus masih terus dilaksanakan atau gimana Bang? Iya, karena dari anggaran dasar rumah tangganya, visi misinya Bumi Sangkuriang itu kan dia harus melestarikan budaya nasional. Jadi semua yang namanya budaya nasional, kebudayaan-budayaan daerah itu harus dikembangkan dan dimajukan. Gitu. Ditambah lagi dengan sifatnya dengan kekinian ini, kita harus update juga bagaimana hal-hal yang tradisional itu bisa diterima menjadi hal-hal yang modern gitu. Bisa dirasakan oleh orang-orang yang datang melihat, dan juga mungkin kita bisa kembangkan ke generasi-generasi berikutnya bahwa hal-hal yang tradisional yang milik bangsa ini jangan ditinggalin gitu. Karena nanti mereka nanya nih, tari topeng teh kayak apa gitu kan. Terus nanti yang namanya tarian-tarian dari Bali juga kan dianggap nggak ada. Terus orang hanya lihat orang bule yang nari. Sedangkan orang Indonya enggak kan. Nah, itu kan sayang gitu kan. Nah makanya penting Bumi Sangkuriang sebagai cagar budaya untuk bangsa ini menurut saya gitu ya. Jadi itu sebabnya peran pemerintah daerah, pemerintah juga harus bisa melihat bahwa keberadaan daripada Bumi Sangkuriang ini sesuatu yang sangat penting gitu, strategis untuk sebagai cagar budaya untuk mengembangkan budaya-budaya nasional kita. Oke Bang. Oke berarti tadi udah ini heritage, vintage, terus mencintai budaya bangsa, mengembangkannya, melestarikannya gitu ya. Jadi kita nggak salah nih teman-teman kalau mau kesini nih, kita juga nongkrong di sini, ada banyak hal yang bisa kita lakukan dan bisa wafayan kok di sini nantinya di semua area. Dan ada sekarang juga masih ada, udah ada sih sudah ada ya. Oke Bang, kalau gitu thank you ya Bang untuk obrolannya. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Senang hati. Siap Bang, thank you Bang. Yuk.